Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum. Pada video sebelumnya kita telah melihat pengelompokan terhadap rumpun bahasa Austronesia yang ada di bumi Flobamora. Ada beberapa poin yang masih menggantung dalam dua video awal seri rumpun bahasa Austronesia di bumi Flobamora, seperti dari mana asalnya rumpun bahasa tersebut, bagaimana interrelasinya dengan rumpun bahasa Melanesia atau tepatnya bahasa Trans-Papua Flobamora, dan mengapa rumpun bahasa tersebut muncul dalam diri bahasa-bahasa baru yang berbeda satu sama lainnya. Pada video kali ini, Suara Waktu mencoba untuk menyajikan variabel yang lain dalam menjejakinya, yaitu tentang persebaran DNA manusia Flobamora berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Semoga saja hal ini bisa membuka sedikit demi sedikit pintu misteri masa lalu di bumi Flobamora. So, get yourself ready and let's check it out. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. Menurut Ferry Carver dan Matthew Tefu dalam jurnal sains mereka yang berjudul Pitara Manusia Nusa Tenggara Timur berdasarkan cerita kromosom Y, sejauh ini para peneliti telah berhasil mendeteksi 33 jenis haplogrup dengan basis kromosom yang ada di bumi Flobamora. Sebagai informasi awal untuk kita, haplogrup adalah untaian DNA tunggal yang menyimpan informasi siapa nenek moyang pemilik haplogrup tersebut. Terdapat dua jenis haplogrup yang biasa dipelajari, yaitu haplogrup kromosom Y dan haplogrup mitokondrial. Perbedaan antara keduanya terletak pada siapa yang menurunkan gen ke anak. Untuk kromosom, unsur genetiknya diturunkan oleh ayah ke anak, sedangkan untuk mitokondrial diturunkan oleh ibu ke anak. Dan poin yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan kromosom. Haplogrup-haplogrup yang diambil dari sampel DNA manusia kemudian diberi kode-kode tertentu sebagai identitas sehingga mudah untuk dikategorisasi. Kembali pada informasi tentang penelitian DNA di Flobamora. Ke-33 haplogrup yang telah teridentifikasi keberadaannya di sana adalah CRPS4Y, CM38, CM208, CP355, MP256, MM4, MP34, SM230, SM254, SP377, CP343, FP14, KM526, KP397, KP405, KP79, KP336, PP295, KIM242, KIP36, NOM214, OM175, OM119, OM95, OP203, OM110, OM122, OM134, OP201, OJST300261, JM172, EP1, dan DM116. Haplogrup tersebut tentu saja mempunyai kelompoknya masing-masing. Dari beberapa sumber yang linknya Suara Waktu sertakan dalam kolom deskripsi di bawah video ini, terdapat beberapa perbedaan baik dari sisi penamaan haplogrup sampai pada haplogrup apa yang menjadi induk dari haplogrup tersebut. Terkait dengan video ini, Suara Waktu mencoba untuk melakukan sintesis terhadap beberapa data tersebut. Suara Waktu membagi ke semua haplogrup tersebut ke dalam 4 kelompok inisial, yaitu kelompok DM116, kelompok EP1, kelompok CRSP4Y, dan kelompok FM89. Dasar pengelompokan tersebut adalah struktur keturunan atau pohon silsilah dari masing-masing haplogrup tersebut. Untuk dua kelompok pertama, DM116 dan EP1 hanya memiliki satu anggota saja yang teridentifikasi keberadaannya di bumi Flobamora, yaitu diri mereka sendiri. Haplogrup DM116 merupakan turunan dari haplogrup D1A2A. Tidak ada informasi lain yang lebih rinci tentang DM116. Namun haplogrup induknya
D1A2A menurut para ahli diperkirakan muncul di kepulauan Jepang sekitar 48.000 tahun yang lalu. Haplogrup DM116 sejauh ini keberadaannya di bumi Flubamora hanya terdeteksi di Pulau Timor saja, tepatnya di daerah Umaklaran yang terletak di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dan hal tersebut diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariane Tumonggor dan kawan-kawan pada tahun 2014. Haplogrup ini diperkirakan muncul di bumi Flubamora bersamaan dengan kedatangan tentara Jepang ke Pulau Timor pada Perang Dunia Kedua. Haplogrup utama dari mereka adalah haplogrup D yang diperkirakan pertama kali muncul di Afrika sekitar 76.000 tahun yang lalu. Kelompok haplogrup kedua yang juga hanya memiliki anggota tunggal dalam kelompoknya adalah haplogrup EP1. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali muncul di Afrika Barat sekitar 39.000 tahun yang lalu. Keberadaan haplogrup ini juga tersingkap dalam penelitian Tumonggor dan kawan-kawan dan hanya ditemukan di Pulau Timor saja, tepatnya di Desa Laran yang terletak di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Keberadaannya di bumi Flubamora diperkirakan diinisiasi oleh bangsa Portugis yang membawa mereka dari daerah Angola di Afrika Barat ke Pulau Timor untuk menjalankan tugas yang dibebankan oleh Portugis kepada mereka di zaman kolonialisme. Haplogrup utama dari kelompok ini adalah haplogrup E yang diperkirakan pertama kali muncul di Afrika Timur sekitar 65.000 tahun yang lalu. Haplogrup induk dari haplogrup D dan E adalah haplogrup DE yang diperkirakan pertama kali muncul di salah satu lokasi di benua Afrika sekitar 76.000 tahun yang lalu. Kelompok haplogrup ketiga dalam list kita adalah kelompok haplogrup CRSP4Y yang juga dikenal dengan sebutan haplogrup CM130. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali muncul di daerah sekitar Asia Selatan sekitar 53.000 tahun yang lalu. Dalam kategori rasial, haplogrup ini masuk dalam kelompok ras Australomelanozoid. Keberadaannya di bumi Flubamora secara implisit menggambarkan bahwa terdapat potensi ria kehidupan di bumi Flubamora terjadi sejak sekitar 50-an ribu tahun yang lalu. Pada era sekarang, keberadaan mereka terdeteksi di Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Adonara, Solor, dan Lembata. Dalam skala yang lebih luas, keberadaan mereka juga terdeteksi di Sulawesi, Bali, dan Papua. Tidak ada haplogrup turunan langsung dari haplogrup ini yang terdeteksi keberadaannya di bumi Flubamora. Justru yang terdeteksi adalah generasi keempat yang lahir dari dirinya, yaitu CM38 yang muncul dari cabang C1b. Dari sini kita mungkin bisa berspekulasi bahwa CM130 dan turunannya dari generasi yang keempat hadir di bumi Flubamora dalam gelombang yang berbeda. Sebelum kita membuat spekulasi lebih jauh, terlebih dahulu kita mencoba menelusuri daerah asal dari haplogrup induk dan juga para leluhur lainnya. Haplogrup induk dari CM38 adalah C1b2 yang juga dikenal dengan sebutan haplogrup CB477 yang diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 45.000 tahun yang lalu di paparan Sahul. Haplogrup induk dari C1b2 adalah C1b yang diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 47.300 tahun yang lalu. Daerah asal pembentukannya belum diketahui secara pasti, namun salah satu sampel DNA-nya ditemukan di situs Kosyonki di wilayah Rusia bagian barat. Haplogrup induk dari C1b adalah C1 atau yang dikenal juga dengan sebutan CF3393. Haplogrup ini diperkirakan muncul sekitar 49.200 tahun yang lalu di daerah Asia Barat. Sementara haplogrup induk dari C1 adalah haplogrup CM130 kita tadi. Kita coba mengurai spekulasi kita dari sini. Terkait haplogrup induk dari CM130 dan yang lebih tua, kita akan bahas pada video yang berbeda. Dari data yang ada, kita bisa berspekulasi bahwa sekitar 53.000 tahun yang lalu terdapat sebuah kelompok dari haplogrup CM130 bertolak dari daerah Asia Selatan, mengambil jalur selatan dan memasuki wilayah Nusantara. Dari mereka ada yang melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke daerah Flubamora. Mungkin di sekitar waktu yang sama ada kelompok lain dari CM130 yang melakukan perjalanan ke arah barat dan memasuki wilayah Asia Barat. Di sana mereka menurunkan sekelompok manusia baru yang DNA-nya bermutasi menjadi haplogrup C1.
Beberapa kelompok manusia dari haplogrup C1 kemudian melakukan pengembaraan keluar dari Asia Barat dan diantaranya ada yang menjejakkan kakinya di daerah Kosyonki, Rusia Barat. Kelompok C1 yang mendiami daerah ini mengalami mutasi genetik dan berubah menjadi haplogrup C1b. Dari wilayah timur Eropa tersebut, C1b kemudian melakukan perjalanan ke arah selatan dan memasuki wilayah Nusantara dan mendiami paparan Sahul, sebuah daratan purba yang menyatukan Pulau Papua dan sekitarnya dengan benua Australia di zaman Pleistosen, sebuah zaman yang dimulai dari 2,5 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 11.500 tahun yang lalu. Di Nusantara, mereka beranak pinak dan keturunan mereka bermutasi dalam bentuk haplogrup C1b2 atau yang dikenal dengan sebutan CB477. Karena perkiraan wilayah kemunculannya tersebut, maka haplogrup CB477 ini dikenal juga dengan sebutan haplogrup Sahul. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa CB477 adalah haplogrup asli Nusantara yang pertama. Haplogrup Sahul inilah yang kemudian menurunkan kelompok manusia baru dengan mutasi genetik yang dikenal dengan sebutan haplogrup CM38 atau C1b2A. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali muncul sekitar 40.000 tahun yang lalu di sekitar paparan Sahul, atau oleh beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa mereka muncul dalam tanda kutip di salah satu tempat di dalam wilayah Nusantara. Sama seperti leluhurnya, haplogrup ini juga adalah bagian dari kelompok ras Australomelanozoid. Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini, CM38 adalah kelompok haplogrup terbesar di bumi Flubamora. Keberadaannya terdeteksi di sebagian besar pulau di Flubamora seperti Flores, Sumba, Timor, Alor, Adonara, Solor, Lembata, dan Pantar. Dalam skala yang lebih luas, mereka juga terdeteksi di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, dan Kepulauan Melanesia. Selanjutnya, dua keturunan langsung dari haplogrup CM38 juga terdeteksi keberadaannya di bumi Flubamora. Mereka adalah haplogrup CM208 dan CP355. CM208 diperkirakan mulai terbentuk sekitar 12.000 tahun yang lalu juga di sekitar paparan Sahul. Seperti induknya, haplogrup ini juga merupakan bagian dari kelompok ras Australomelanozoid. Keberadaannya di bumi Flubamora hanya terdeteksi di Pulau Timor, Adonara, dan Solor. Keberadaannya di luar Flubamora dapat terdeteksi di Papua, Kepulauan Melanesia, dan Polinesia. Sementara saudaranya CP355 diperkirakan mulai terbentuk sekitar 13.000 tahun yang lalu di salah satu daerah di Indonesia yang sejauh ini belum dapat dipastikan secara spesifik. Seperti saudaranya, haplogrup ini juga merupakan bagian dari kelompok ras Australomelanozoid. Keberadaannya di Flubamora terdeteksi di Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, dan Pantar. Di luar Flubamora, mereka juga dapat terdeteksi di Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Jika kita menyandingkan perkiraan waktu terbentuknya dua haplogrup terakhir dan teori pembagian zaman geologis, kita mungkin menemukan bahwa dua kejadian tersebut terjadi dalam periode waktu yang relatif berdekatan. Secara spekulatif, kita mungkin bisa berhipotesa bahwa kedua kelompok ini menjadi bagian yang paling terakhir dalam kelompok manusia yang berkelana di muka bumi pada saat pulau-pulau yang kita kenal sekarang masih terhubung satu sama lain, baik dalam bentuk daratan purba maupun laut-laut yang dangkal. Mereka bisa jadi adalah para saksi mata peristiwa naiknya permukaan air laut dan membentuk pulau-pulau yang terpisah yang kisahnya terwariskan sampai pada periode kita hari ini. Terdapat sebuah haplogrup lain yang oleh Tumonggor dalam sebuah tulisannya di tahun 2014 dikatakan sebagai salah satu haplogrup yang baru diumumkan oleh Tatiana Karafet dan kawan-kawan, yaitu CP343. Di situ ia menggambarkan bahwa CP343 adalah turunan langsung dari RSP4Y. Haplogrup ini dikatakan berasal dari kelompok ras Australomelanozoid dan terbentuk sekitar 16.000 tahun yang lalu. Keberadaannya di daerah Flubamora di era ini dapat dijumpai di Pulau Flores, Timor, Lembata, dan Pantar. Kelompok keempat yang ada dalam list kita adalah FP14 atau juga yang dikenal dengan sebutan FM89. Sebagian besar haplogrup yang ada di bumi Flubamora sejauh yang ditelusuri oleh para peneliti merupakan turunan dari haplogrup ini. Haplogrup ini diperkirakan pertama kali terbentuk sekitar 62.500 tahun yang lalu di sekitar Asia Barat.
Dari perkiraan waktu terbentuknya, haplogrup ini bisa jadi muncul di daerah Flobamora bersamaan dengan sekelompok orang dari haplogrup CM130 atau bahkan mungkin mendahului mereka. Cerita hampir sama yang terjadi pada sepupunya CM130, di mana tidak ada haplogrup keturunan langsungnya yang terdeteksi keberadaannya di bumi Flobamora era ini, dan justru yang muncul adalah dari generasinya yang keempat. Namun yang unik dari haplogrup ini adalah generasi keempatnya yang muncul di bumi Flobamora tidak lagi tergolong sebagai bagian dari kelompok ras Australomelanozoid. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut, kita akan simak pada video selanjutnya. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like jika video ini cukup informatif bagi kalian, dan tekan tombol subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini, juga untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ciao. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.